Ya baik, shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa hari Minggu pada pagi hari ini. Seberapa kita yang hadir, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menuju dan permuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita melihat kuasa Tuhan akan terjadi di tempat ini. Dan sebab itu mari arahkan hati kita akan persiapkan hati kita memberi yang terbaik. Ya, hanya Tuhan yang kita sembah dan kita tinggikan pada saat pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pagi hari kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur karena Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Mari Allah Roh Kudus Engkau ambil alih ibadah kami dan bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita dengan pujian bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan pujian dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya bagi kami. Kita sembah dan kita muliakan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan hadirat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, ku nampak
Segala pujian, kehormatan, keagungan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena semuanya adalah milik-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini bersama-sama kami selaku keluarga Allah dapat menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Karena itu Tuhan, layakan kami pada hari ini untuk menghampiri tahta anugerah-Mu. Biarlah di sepanjang ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga selesainya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, setelah kita bangkit berdiri, amin. Sejauh bersuka cita, berikan salam kiri kanan saudara. Selamat bersuka cita bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam doa, orang yang bersuka cita, bilang begini, orang yang bersuka cita terpancar dari wajah kita, amin. Berikan senyum yang manis, haleluya. Kita mau bersuka cita pagi hari ini, api kemuliaannya akan tercurah di tempat ini. Semua, come on. Mari kita kasih bagi Tuhan, haleluya. Dengarkanlah suara kawin, hati semalungannya, disuruh penduduk.
semangat. Berikan dosen, berikan saudara. Lalu saya lihat di bawah di tempat ini. Saya percaya Allah akan memberikan kuasa bagi kita untuk menghancurkan iblis. Amin. Haleluya. Kuat, kuat. Lagi semangatnya. Lagi. Saya percaya walaupun kita seberapa tapi sukacita Tuhan melingkupi setiap hati kita pada pagi hari. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, dan sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyi kepada firman Tuhan Maleakhi 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pemeliharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi hidup kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dan kebaikan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib. Terima kasih sudah dengan kesaksian, dan saat ini kami akan berikan persembahan kami. Berkati tangan kami, berkati segala usaha pekerjaan kami, berkati apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, dibuat Tuhan sehingga berhasil. Dan kami percaya kami tidak akan pernah mengalami kekurangan. Semua dilimpahkan, semua dicurahkan di dalam nama Yesus. Kami diberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita bersama jalan kita naikkan pujian hanya pemilik di surga.
selalu membangkitkan iman dan pengharapan kami. Ada Roh Kudus, terima kasih Bapak. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi nyalakan setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita naik pujian sekali lagi segenap hati. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh
pada pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami, siapkan hati kami, mampukan kami untuk mendengar, memperhatikan, dan menerima firman-Mu serta melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bicara kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan dari diri setelah itu. Tolong mereka supaya pada pagi hari ini mereka juga diberkati dengan firman-Mu. Harapan-Mu untuk guru-guru sekolah itu yang akan menyampaikan firman, juga buat hamba yang menyampaikan firman. Biarlah hari ini kami sama-sama diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Kita bersyukur untuk kasih setia, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Walau dalam menjalani kehidupan kita harus menghadapi berbagai pergumulan, tapi kita bersyukur kita kuat, kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah kita mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hari ini kita sudah berada pada hari Minggu terakhir di bulan Juli. Tidak terasa kita akan segera memasuki bulan Agustus. Ya, jadi materi firman Tuhan masih di seputar tentang persiapan gereja atau persiapan jemaat Tuhan dalam memasuki dan menjalani akhir zaman. Ya, karena itu mari saja kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dalam seri khotbah kita tentang mempersiapkan gereja Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hari ini kita tiba pada jemaat yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, sekarang yang kelima, yaitu jemaat di Sardis. Baik, mari kita baca bersama-sama silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari kerjaanmu aku dapat disempurnakan di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terlebih di Sardis ada beberapa orang yang tidak kepada ini. Mereka berjalan dengan aku yang pakai putih, karena mereka adalah yang baru. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6 bersama-sama, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, memperhatikan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, sekali lagi bahwa ketujuh jemaat yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini adalah merupakan gambaran tentang keadaan jemaat di akhir zaman. Kita sudah mulai dengan jemaat di Efesus, di mana keadaan mereka yaitu mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ya. Lalu kemudian jemaat yang kedua yaitu jemaat Smyrna. Jemaat yang Smyrna ini adalah jemaat yang miskin dan menderita, tetapi secara rohani mereka mantap. Ya. Lalu kemudian jemaat yang ketiga yaitu jemaat Pergamus. Nah, jemaat Pergamus ini disebut mereka berdomisili atau berdiam di tempat di mana iblis bertahta. Artinya bahwa mereka mengalami pergumulan rohani yang sangat luar biasa. Nah, sedangkan jemaat yang keempat adalah jemaat Tiatira
yaitu jemaat yang membiarkan pengajar sesat, ya, yang disebut sebagai wanita Isabel. Nah, itulah sebabnya rupanya kalau ada ajaran sesat, ya, kita tidak boleh berdiam, ya. Tetapi juga kita harus mengcounter atau ya membalasnya dengan argumentasi-argumentasi, penjelasan-penjelasan yang benar, ya. Jadi kadang-kadang ada orang Kristen juga ketika mendengarkan ajaran sesat, ya sekali lagi bahwa hari-hari ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi, media informasi yang begitu luar biasa. Beberapa minggu lalu saya berkata bahwa Bapak Ibu mendengarkan khotbah-khotbah ini tidak hanya di gereja sini, tetapi juga melalui YouTube. Ya, pengajaran sesat, warawiri dan lain-lain sebagainya. Ada orang Kristen yang berkata bahwa ketika ada pendeta dalam tanda kutip hamba Tuhan lain menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berbeda, ya kita diam saja. Tapi rupanya yang saya tangkap dari firman Tuhan adalah kita tidak boleh diam. Kita harus mengemukakan kebenaran yang sejati. Ya. Karena firman Tuhan, Paulus berkata bahwa ada orang menyampaikan firman Tuhan dengan niat yang benar dan juga niat yang tidak benar. Dan kita yang sudah tahu kebenaran, jangan diam. Nyatakan kebenaran dengan baik, sehingga ya orang bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati itu seperti apa. Ya. Nah, yang jadi persoalan ialah bahwa ia mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, ya, bukan pendeta kaleng-kaleng, ya. Mereka doktor dan lain-lain sebagainya. Tapi memang dalam perjalanan sejarah gereja yang aneh-aneh itu ya orang yang merasa dirinya pintar, ya. Orang yang merasa diberikan kepercayaan yang sangat tinggi oleh publik, sehingga seolah-olah ngomong apapun ya publik itu terima-terima saja. Tapi rupanya orang Kristen yang sejati tidak boleh menerima sembarangan. Ya, kita harus menilai mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Dan hari ini kita masuk kepada jemaat yang kelima, yaitu jemaat di Sardis. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi persoalan atau bagaimana keadaan jemaat Sardis ini yang menjadi keberatan dan sorotan daripada Kristus sebagai kepala gereja? Kita bisa lihat itu pada ayat yang kedua, ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup. Mari kita melihat secara kasat mata, gereja itu ada, aktivitasnya ada ibadah, ada pelayanan, ada orang yang melayani. Tetapi tunggu dulu, ya. Ini seolah-olah berita positifnya. Tapi rupanya ada sesuatu yang serius yang menjelaskan tentang keadaan rohani daripada jemaat itu. Karena itu setelah menjelaskan tentang seolah-olah hal yang baik, ada kata tetapi yang mengantarai perbedaan yang positif dan negatif, perbedaan yang baik dan yang buruk itu. Makanya firman Tuhan katakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, jemaat itu ada pelayanan, ada ibadah, ada kegiatan-kegiatan rohani secara kasat mata. Tetapi sebenarnya, ya ibarat ya sudah seperti robot, tidak lagi memiliki roh. Ya. Tetapi engkau sebenarnya mati, ya. Ada juga karena dilihat dari kalimat berikutnya, rupanya belum mati benaran, ya. Hampir mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jemaat ada, orang-orangnya secara fisik masih bergerak, masih bernafas, tetapi kehidupan rohani mereka mati. Apa arti mati secara rohani? Ya. Nah, Bapak Ibu, mati secara rohani adalah terpisah dari Allah, yaitu kematian rohani, suatu kondisi batin yang tidak lagi merespon Allah dan firman-Nya. Dan keadaan inilah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Yang tadinya ada persekutuan dengan Tuhan, ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, ada doa, ada pujian, dan itu keluar bukan asal dan bukan karena kebiasaan, tapi keluar dari hati yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Allah.
Tapi ketika mereka berdosa, maka kerinduan untuk bersekutu dengan Allah sudah tidak ada lagi. Lalu apa yang dilakukan? Bersembunyi. Ada rasa malu, ya. Tidak ada lagi keinginan. Karena itu mari setiap orang percaya memperhatikan dirinya. Kalau sudah tidak ada lagi keinginan untuk berdoa, keinginan tidak lagi mau memuji Tuhan, tidak ada lagi keinginan untuk beribadah. Wah, ini kondisinya ini memprihatinkan, ya. Mungkin juga berdoa, tapi itu karena dipengaruhi oleh orang lain, diajak oleh orang lain. Mungkin juga membaca firman Tuhan, dan membaca firman Tuhan hanakannya bersama-sama. Tapi kalau sendiri sudah tidak mau lagi. Ada di antara kita yang punya kondisi seperti itu? Ya, mungkin lagi sekarang, ya, atau ya mungkin lagi di ICU, ya. Nah, sekarang belum mati tapi hampir mati, ya. Ya, keadaan di mana suatu sikap batin yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Secara fisik masih kuat, tetapi keputusan-keputusan yang diambil untuk meresponi sesuatu persoalan yang datang dalam hidupnya sudah tidak lagi menggunakan kebenaran. Yang digunakan adalah kepentingan diri sendiri. Yang digunakan adalah ego. Yang digunakan adalah kesenangan, ya. Itulah sebabnya mari kita menjadikan firman Allah menjadi sebuah ukuran dalam hal kita meresponi sesuatu. Apalagi ketika ada orang yang salah, kita menjadikan kesalahan orang itu juga sebagai dasar untuk kita meresponi. Padahal sebenarnya seperti apapun kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini, respon kita adalah tetap kebenaran. Katakan saja ketika kita disakiti, apakah firman Tuhan yang menjadi ukuran dan dasar kita di dalam merespon orang yang menyakiti kita? Tuhan bilang, ampuni dia, kasihi dia, doakan dia. Tapi ketika orang yang mati secara rohani, hal itu sudah tidak ada lagi yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah bagaimana cara untuk melampiaskan kemarahan. Itu berarti orang itu sudah koma secara rohani. Walaupun dia beribadah, walaupun mungkin dia berdoa, walaupun dia juga membaca firman Tuhan, walaupun mungkin dia berkhotbah. Jangan bilang orang yang berkhotbah ketika dia disakiti, ya dia juga bersikap baik, ya. Ada juga pengkhotbah ketika ada orang yang menyakiti dia tidak lagi mau ketemu dengan orang itu, bukan? Ada, ya? Ibu Sarah ada enggak? Ya. Seharusnya orang yang sadar, orang yang hidup secara rohani sadar bahwa setiap keputusan apapun yang diambil, ukurannya adalah firman Tuhan. Ukurannya, pertimbangannya adalah ketika, bukankah Kristus yang hidup di dalam aku? Bagaimana ketika Kristus disakiti? Ketika Yesus di atas kayu salib, dia masih sanggup untuk berdoa, ya Bapa, ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Inilah ciri khas orang yang hidup secara rohani. Tapi yang mati rohani tidak akan melakukan seperti ini. Yang dia akan lakukan adalah apa yang membuat dia puas sekalipun kejahatan yang dilakukannya. Jadi sebuah kecenderungan sikap, ya, hidup yang berbeda dengan Allah dan sama dengan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, ini kelakuan orang yang mati secara rohani. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Seperti apa orang mengasihi dunia itu? Yang saya katakan tadi, mengambil keputusan atas dasar tidak lagi berdasarkan firman Allah, tidak lagi mempertimbangkan apa kehendak Allah di dalam segala keputusan-keputusan dalam hidupnya. Saya rasa bahwa banyak contoh, ya, dan ini merupakan sebuah godaan dalam hidup ini ketika kita meresponi sesuatu. Musa, seorang yang sahabat Allah yang memimpin bangsa Israel, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut terhadap Musa atas setiap pengalaman, atas setiap realita hidup yang mereka hadapi.
Musa juga sempat emosi. Ya. Kalau tidak salah, Musa menggunakan tongkat. Tuhan katakan, tunjuklah bukit batu itu. Tapi Musa tidak menunjuk karena marahnya. Itu dia ambil tongkat itu, dia pukul. Ya. Dia pukul. Nah, ini juga awasan untuk kepala-kepala kadang-kadang ya. Jadi mau seperti apapun jemaat itu memang harus dikasihi, didoakan. Ya. Walaupun secara manusia kadang-kadang tidak berdaya, bukan? Tapi ya, yang harus diikuti ya bukan ego, bukan maunya kita, tetapi apa maunya Tuhan. Siapapun kita, bahwa setiap keputusan-keputusan dan tindakan kita, maka kita harus memperhatikan apa kata firman Tuhan, apa kata kehendak Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Apatah lagi kita hidup di dunia yang mengalami proses sekularisasi duniawi yang sangat luar biasa. Ya. Kita semakin hari diperhadapkan dengan sebuah realita yang memang membahayakan iman kita. Tidak hanya yang sulit-sulit, tidak hanya yang membuat kita menderita, tetapi bagaimana lingkungan kita menciptakan kesenangan yang luar biasa. Sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu menghancurkan iman kita. Ada satu ibarat yang dalam bahasa-bahasa politik sama seperti katak yang masuk di dalam sebuah wadah, apalagi kalau itu airnya bagus, lalu kemudian setelah itu ditaruh di atas tungku. Katak itu ya dia nikmati air itu, tapi lama kelamaan airnya menjadi panas dan pada akhirnya katak itu apa? Mati. Ya. Nah, demikian pun juga kadang-kadang kita orang Kristen dinabobokan oleh lingkungan yang nyaman, padahal sebenarnya lingkungan itu membawa kita yang tadinya kita semangat hidup dalam rohani, hidup dalam membaca firman Tuhan, hidup di dalam doa, hidup di dalam ibadah, tetapi lama kelamaan pada akhirnya lingkungan dunia itu akan memengaruhi kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Biasanya menjadi keluhan-keluhan gembala-gembala gereja Kema Injil, karena gereja Kema Injil ini jemaatnya lebih banyak di desa-desa seperti di Papua, di Kalimantan. Nah, anak-anak ketika mereka masih ada di sana, mereka setia dengan Tuhan, setia melayani, setia berdoa, setia dengan gereja. Lalu kemudian mereka selesai SMA karena tidak ada perguruan tinggi di daerah, mereka harus ke kota-kota, ya. Nah, ada di Jakarta, ada di Semarang. Lalu setelah mereka tiba di sana, mereka mulai terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang mewah, ya. Nah, akhirnya mereka tidak lagi ke gereja. Nah, dan ini merupakan sebuah pengamatan, ya, dari gembala-gembala. Karena itu biasanya gembala-gembala di Kalimantan, di Papua, ketika anak-anak jemaat yang kuliah di kota-kota besar, biasanya mereka kontak, tolong lihat anak-anak kami ada kuliah di sini, ya, di perguruan tinggi ini, supaya mereka tidak terlena dengan situasi kota yang memanjakan mereka, ya. Ya, inilah keadaannya. Karena itu ya kita harus sadar, ya. Nah, inilah kondisi yang pertama yang dialami oleh jemaat. Mereka mati secara rohani. Tetapi rupanya ada juga sebagian orang Kristen yang ada di jemaat ini, dikatakan di dalam ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku di dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, rupanya tidak semua dalam keadaan memprihatinkan kehidupan rohani mereka. Ada di antara mereka yang masih hidup saleh, masih hidup benar, masih hidup di dalam Tuhan. Ya. Jadi kondisi jemaat yang ada di Sardis ini, ya, ada dua kelompok. Ya, kita tidak memperoleh penjelasan berapa persen kira-kira yang masih setia, berapa persen kira-kira yang sudah tidak setia, yang dalam keadaan koma kondisi rohaninya. Nah, apa nasihat firman Tuhan kepada mereka yang memang sudah hampir mati ini? Dalam ayat yang kedua berkata, bangunlah, ya,
Ya, sadarlah, bangunlah. Sadari keadaanmu, bahwa keadaanmu adalah keadaan yang hampir mati. Karena itu benahi diri, kembali bangkit sadar. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya, rupanya belum mati benar, sudah hampir mati. Ini kembali biasanya kalau ada orang sakit, keluarga kita yang ada di rumah sakit sudah dalam keadaan koma, kadang-kadang kan anak-anak, istri atau suami, saudara berbisik, kuat, bangkit, semangat, semangat, ya. Supaya ada keinginan untuk hidup kembali, untuk pulih, untuk sembuh. Nah, biasanya kan kalau kita sakit, dokter selalu memberikan semangat kan, walaupun kita makan obat, tapi dokter katakan semangat, karena semangat itu yang akan mendorong kita, memproses kita untuk pemulihan. Benar ya? Nah, demikian pun juga kalau sakit rohani, koma secara rohani, harus bangkit. Karena itu firman Tuhan berkata, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, ya. Masih bisa bernafas, jantung masih berdetak, bangkit, ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaan aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tentunya ialah bahwa firman Tuhan mengajar jemaat di Sardi sini untuk mengevaluasi, ya. Ya, kita sendiri yang tahu kondisi batin kita seperti apa. Karena persoalan rohani itu dimulai dari batin. Adakah kerinduan, adakah semangat, adakah keinginan untuk kita hidup di dalam Tuhan atau tidak? Memang kita tidak bisa memungkiri dalam menjalani kehidupan rohani adanya kejenuhan. Pak Cesar kadang-kadang jenuh, mau doa, mau baca firman Tuhan, mau ke gereja melayani, jenuh kan? Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita masih bisa bangkit, bangun, dan lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Amin. Ya. Ingatlah, turutilah kata-kata firman Tuhan. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, bahwa hanya Tuhan dan diri kita sendiri yang dapat menolong kita. Orang lain hanya membantu kita untuk mengingatkan, tetapi action untuk kita bangkit, untuk kita semangat adalah diri kita sendiri. Karena itu kalau kita mendapati diri dalam keadaan lesu, keadaan tidak berdaya secara rohani, firman Tuhan katakan bangkit, minta kekuatan daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan rohani kita dengan kekuatan Roh Kudus. Dan ingat bahwa ya, sejauh mana kita melangkah dalam kehidupan rohani adalah sejauh mana atau kapan, selain kapan kita hidup di dunia ini. Persoalan dan pergumulan akan tetap ada di sepanjang umur hidup kita. Karena itu ingat bahwa Tuhan menilai kita, Tuhan mengamat-amati kita, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia selalu menyemangati kita. Ia menyemangati kita melalui orang-orang yang di samping kiri kanan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, gembala kita, bahkan pengalaman-pengalaman apapun. Ketika itu disampaikan kepada kita, mari segera bangkit, bangkit dan bangkit, sehingga kita menjadi pemenang pada akhirnya. Bukankah banyak orang Kristen yang tadinya setia dengan Tuhan, hari ini banyak yang mundur? Ya, oleh karena ekonomi, oleh karena hubungan, dan keputusan-keputusan mereka tidak lagi berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan logika mereka. Saya menghadapi seseorang, saya mengingatkan dia tentang hubungannya, lalu saya katakan, ingat, sadar tentang apa yang mulai dibangun dari awal. Tapi justru yang dia sampaikan adalah bagaimana tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan orang lain yang menyakiti hatinya. Lalu dia mengambil sebuah keputusan berdasarkan tindakan-tindakan buruk, ya, itu anggapannya terhadap dirinya.
Padahal sebenarnya kita mengambil sebuah tindakan dan keputusan bukan karena tindakan buruk orang lain, tetapi apa kata firman Tuhan dan apa keinginan Tuhan. Karena itu mari kita sadar, kita akan menghadapi realita kehidupan ini. Hidup sebagaimana kita hidup secara fisik adalah sebuah perjuangan. Hidup secara rohani pun juga adalah sebuah perjuangan. Kita harus berjuang. Karena itu mari kita latih diri. Ya. Kalau orang menyakiti kita, mari kita belajar untuk tidak sakit. Kalau situasi lingkungan di mana kita ada kita sulit, mari bangun pikiran, bangun perasaan, bangun pikiran untuk tidak meresponi kesulitan itu. Sehingga walaupun kondisi luar kita sulit, tetapi jangan ciptakan kesulitan itu dalam batin kita. Karena kesulitan apapun, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Tetapi kalau kita sudah menyerah dari sini, maka pasti di dalam action dan tindakan pun juga pasti kita akan mengalami kekalahan. Karena itu kemenangan dimulai dari batin dengan Tuhan. Amin. Ya. Kemenangan dimulai dari batin dengan Tuhan. Jangan merasa kalah. Walaupun mungkin gunung pencobaan, gunung kesulitan itu kita akan hadapi. Tapi ketika kita terus setia berjuang dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami kemenangan. Karena itu adalah janji Tuhan. Nah, bagi setiap kita yang masih yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Bagi kita yang terus kuat, masih tetap punya komitmen dengan Tuhan, dalam hidup kesalehan, dalam hidup kebenaran, mari terus rawat itu, bangun itu. Dan Tuhan berkata sama seperti pada ayat yang keempat tadi, Ia akan berjalan bersama-sama dengan kita, ya, berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Artinya hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ini adalah merupakan janji Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita. Karena itu ingat ini, ya. Mungkin kita tidak meninggalkan Tuhan secara radikal, artinya meninggalkan gereja, menyangkal Tuhan. Tetapi tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, style gaya hidup kita akan menjelaskan tentang sebenarnya seperti apa kehidupan Tuhan kita. Ya. Kalau kita mengamati, ya mudah-mudahan itu bukan kita, ya. Tidak sedikit banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun hidup secara kekristenan, tetapi gaya hidupnya tidak beda dengan orang dunia. Diajak untuk bermusuhan, oke. Diajak untuk melakukan hal yang tidak benar, oke. Ya. Padahal ya rajin beribadah. Kekristenan tidak hanya membaca Alkitab, kekristenan tidak hanya doa, kekristenan tidak hanya berkhotbah, kekristenan tidak hanya setia ke gereja, tetapi kekristenan juga menyangkut bagaimana kita mengambil keputusan dalam kesulitan. Kekristenan menyangkut bagaimana kita bersikap terhadap orang yang tidak sejalan dengan kita. Kekristenan menyangkut bagaimana reaksi kita terhadap orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Amin. Jangan orang senang dengan kita, kita juga senang. Tapi ketika orang tidak senang dengan kita, kita juga sama dengan dia, tidak senang dengan dia. Nah, itu kekristenan kita akan terbukti di sana. Apakah kita betul-betul masih hidup secara rohani atau tidak? Atau mati secara rohani? Ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita bersikap sama seperti orang dunia, maka ya namanya mungkin kita masih ke gereja, kita masih melayani. Tetapi pada dasarnya, pada hal-hal yang sederhana seperti ini akan membuktikan kita bahwa pada dasarnya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kamu seperti masih hidup, tetapi
engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bapak Ibu, pada setiap jemaat ini selalu ada kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-6, siapa bertelinga? Siapa bertelinga? Ya. Siapa bertelinga? Ini hampir kepada semua jemaat ini. Pada bagian-bagian terakhir, Yesus berkata, siapa bertelinga? Adakah di antara kita yang tidak punya telinga? Ya. Artinya bahwa selama kita masih bisa mendengar, mari dengarkan firman Tuhan. Bangkit, lakukanlah itu, berubahlah, bertobatlah. Dan firman Tuhan ini akan terus diperdengarkan di sepanjang sejarah sampai kepada Kristus menyatakan dirinya di awan-awan. Karena itu kehidupan Allah sebuah kesempatan untuk berubah atau untuk terus bertumbuh maju di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Hidup tidak gampang. Ya, saya membandingkan keadaan saya hari ini dengan ketika saya berumur 12-13 tahun. 12-13 tahun itu hidup itu walaupun kita sulit secara ekonomi, tapi tidak ada beban yang terlampau berat, ya. Apalagi kalau kita sudah jadi orang tua, bukan? Itu beban hidup itu luar biasa, ya. Tapi walaupun demikian, mari kita jalani hidup ini walaupun berat. Tuhan tidak pernah memberikan pikulan yang lebih berat daripada kekuatan kita. Mari seberat apapun, kita ambil keputusan, kita ambil sikap yang selalu benar, yang apa maunya Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Pak Yaman, tolong berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami terus hidup, benar-benar hidup di hadapan Tuhan, tidak hanya sekedar melewati setiap hari Minggu atau persekutuan karena kami terpaksa, karena kami nggak enak kalau tidak dilihat orang, tapi itu karena kami membangun hubungan kami yang hidup dengan Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan itu akan kelihatan bagaimana kami bersikap, bertutur kata, bagaimana kami mengampuni orang lain, bagaimana kami memperlakukan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami supaya firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kami. Berkati Pak Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, setelah pengumuman sudah disampaikan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada kita reka bojan aku percaya. Nanti ditutup oleh Allah berkat bahwa aku percaya berkatmu, aku akan memberikan kemuliaan selalu mengikutiku. Segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih karena ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik di bawah pimpinan dan kontrol Tuhan sendiri. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman, dan ajar kami setia melayani Tuhan hingga akhir hayat kami. Terima kasih juga dengan seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Biarlah firman Tuhan, puji-pujian hari ini
menyemangatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga tantangan dan kesulitan apapun yang kami hadapi, kami tetap komit setia dengan Tuhan, sehingga kami terus mengalami kemenangan. Berkati pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, sehingga tetap setia dalam menghadapi kondisi apapun dalam hidup ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Tuhan pelihara sehingga kami dapat menikmati relasi hubungan kami sebagai sebuah keluarga yang merupakan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka sehingga menghasilkan ekonomi keuangan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kondisi fisik yang lemah, sakit, ada keluhan-keluhan pada tubuh mereka. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan-Mu dengan penuh kuasa Tuhan. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Kami terus topang hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta. Juga kami berdoa untuk orang tua daripada Ibu Pri yang saat ini bersama-sama dengan Ibu Pri dan Pak Eko di sini. Tuhan pulihkan. Demikian pun juga Tuhan. Kami berdoa untuk Diria, juga untuk Ibu Lia dan Bapak Ibu yang lain yang mengalami kondisi lemah tubuh sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar supaya mereka boleh naik kelas, lulus, mereka kuliah dan selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk Eta, di mana beberapa hari ke depan ini dia akan menghadapi ujian skripsi. Biarlah Tuhan Engkau tolong berikan kemampuan untuk dapat menjelaskan, mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Dan juga anak-anak kami yang lain yang sementara merampungkan skripsi mereka. Mari Tuhan Engkau tolong. Untuk Anggi, untuk Aldo, Tuhan Engkau tolong memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Bapa untuk kondisi yang kami hadapi. Mari Tuhan Engkau tolong supaya kami tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Demikian pun juga jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, mereka di tempat yang lain, Pak Radiman yang ada di Jombang, Pak Koning ada di Bogor. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk Pak Thomas yang ada di Baghdad, untuk Ibu Vivi, Ine, demikian pun juga dengan Afin, Tirta, Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, demikian pun juga Pak Yosef yang ada di Amerika, demikian pun juga untuk Claudia. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Juga untuk Anggi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa di dalam bekerja, semangatkan, berikan kesehatan, dan Tuhan Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang tidak sempat kami sebutkan melalui doa ini, tapi kami percaya bahwa Roh Allah, Engkau yang mengetahui mereka. Itulah sebabnya kesulitan dan pergumulan apapun yang dihadapi, biarlah Tuhan mendampingi, menyertai mereka sehingga mereka dapat melewati pergumulan itu, dan pada akhirnya menjadi sebuah kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk gereja ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai sampai dengan hari ini. Kami berdoa juga untuk dana atau anggaran yang dibutuhkan untuk tempat ibadah. Tuhan Engkau berkati, jemaat-Mu sudah berjanji untuk menopang dana itu. Tuhan Engkau berkati sehingga mereka dapat mewujudkan janji itu, dan pada akhirnya kami dapat memperoleh dana untuk kelanjutan daripada tempat ibadah ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dan Tuhan memberikan semangat. Tuhan juga memberkati teman, sahabat, kenalan kami yang mendukung dan membantu kami. Tuhan Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi mereka, dan biarlah mereka juga tetap sukacita dalam hal mendukung gereja ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Gereja Kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati penginjilan dalam negeri, luar negeri. Demikian pun juga Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, kerjasama pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, dan biarlah negara ini tetap aman, dan khususnya dalam menghadapi tahun 2024 di mana ada pemilihan umum. Mari Tuhan Engkau tolong supaya semuanya terkendali. Kami berdoa untuk
pihak keamanan TNI Polri, Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur buat persembahan jemaatmu hari ini. Tuhan Engkau memberkati, karena kami memberikan ini sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda cinta kasih kami, juga tanggung jawab kami terhadap pengelolaan keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar bahwa banyak hal yang terlewati yang tidak tersebut melalui doa ini. Saya percaya bahwa Roh Allah membantu kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah dan lakukanlah itu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin.